Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mutual, berjumpa lagi bersama Bimbel Mutual dan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi, baik seluruh tubuh ataupun sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsang. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu yang disebabkan oleh rangsang sentuh. Kemudian gerak pada hewan ataupun manusia, misalnya berjalan, berlari, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan nutrisi atau makanan dan minuman. Ya, setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan untuk pertumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis yang disebut sebagai organisme autotrof. Sementara hewan dan manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri tetapi tergantung pada makhluk hidup lainnya. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berespirasi atau bernafas. Bernafas yaitu pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan, sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Hewan vertebrata di darat bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, cacing bernafas dengan kulit, tumbuhan dia bernafas dengan stomata yang terletak di daun. Kalau alat untuk bernafas pada tumbuhan yang ada di batang disebut lentisel, sementara di akar tumbuhan bernafas melalui bulu-bulu akar. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang irreversible. Maksud dari irreversible adalah tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Misalnya, manusia yang sudah tinggi tentu tidak akan bisa kembali pendek lagi seperti saat bayi. Itulah yang disebut dengan irreversible. Sementara berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah bereproduksi. Bereproduksi atau berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Cara berkembang biak sebagai berikut. Yang pertama secara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Yang kedua secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma, melainkan melibatkan sel tubuh. Berikutnya adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tubuhnya, khususnya alat-alat tubuh bagian luar. Contoh, burung elang mempunyai kuku yang tajam untuk menerkam mangsa. Bunga teratai mempunyai daun yang lebar untuk memperluas bidang penguapan. Berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh atau organ-organ dalam tubuh. Contoh, manusia itu akan menambah jumlah sel darah merah apabila berada di pegunungan atau di dataran yang tinggi. Selanjutnya ada contoh lain yaitu kotoran unta itu akan kering tetapi urinnya kental. Berikutnya adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya. Contoh, bunglon mengubah warna tubuhnya, ikan paus muncul ke permukaan secara periodik, misalnya lagi kerbau yang berkubang di lumpur, itu adalah contoh adaptasi tingkah laku. Yang ketujuh, ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Tumbuhan, hewan dan manusia mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada tumbuhan, misalnya daun putri malu bila diberi rangsang sentuhan, akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Pada hewan, ayam ketika fajar menyingsing akan berkokok. Sementara manusia, jika diberi bau yang merangsang, akan menanggapi rangsang misalnya dengan bersin.
Ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah melakukan ekskresi atau pengeluaran. Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh. Dalam proses oksidasi, makanan selain menghasilkan energi, oksidasi makanan itu selain menghasilkan energi, tubuh organisme juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Apabila zat sisa tersebut tidak dikeluarkan, akan membahayakan tubuh. Contoh, manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Contoh lainnya, manusia mengeluarkan keringat melalui kulit itu juga contoh melakukan ekskresi. Yang terakhir, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah melakukan regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh syaraf dan hormon. Demikian video dari Bimbel Mutual saat ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.